di Hampot. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang menjadi mahasiswa baru di tengah pandemi COVID. Nah, dengan gestar kita nih kali ini yang cantik-cantik dan kece-kece ada Kak Siti Salsabila dari program studi D3 Gizi. dan Kak. Ayu Cynthia dari D3 Gizi. Oke, nih Kak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik tentunya. Kalau Kak Ayu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Sobat kesehatan juga baik-baik ya. Nih Kak, kita bakal sharing-sharing ya sekarang. Sharingnya itu tentang mahasiswa baru di tengah pandemi COVID. Menurut kakak nih, perasaan kakak gimana sih menjadi mahasiswa baru di tengah pandemi COVID ini? Pastikan kemarin masa-masa orientasinya itu dilakukan secara daring nih. Gimana sih perasaan kakak? Nah, kalau menurut Kak Ayu gimana nih? Kalau menurut saya pribadi ya, menjadi seorang mahasiswa di tengah pandemi ini memiliki tantangan tersendiri dan cerita tersendiri, di mana apalagi kita melakukan PKKMB yang dilakukan secara daring ya, ya lumayan sulit ya mendapatkan sensasi dari PKKMB itu dan mendapatkan teman hanya melalui virtual. Jadi memiliki cerita tersendiri dan tantangannya ya itu tadi. Oke, jadi sedikit sulit ya Kak ya menurut Kak Ayu. Kalau menurut Kak Salsa gimana? Sama seperti Kak Ayu. Berinteraksi dengan teman-teman itu sangat sulit. Karena apa? Ya secara virtual. Kita kan cuma tahu namanya doang, nggak tahu orangnya gimana kan. Ya mungkin ada baiknya, ada buruknya juga ya bagi kita. Di masa pandemi ini ya semuanya harus dilakukan secara daring. Mungkin kurang seru lah kalau PKKMB-nya terlaksana secara daring. Berarti agak sedikit kurang seru ya pastinya. Oke, pertanyaan kedua nih. Gimana sih perasaan awal mula kakak ketika pas ketemu dosen pas lagi online gitu sekolah pembelajaran daring? Gimana sih perasaan kakak? Siapa duluan yang? Nah, jadi siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Salsa boleh? Boleh. Perasaan ketemu dosen di virtual ya. Rasanya tuh senang. Cuman apa ya? Kita tuh membandingi gimana sih pelajaran untuk menyesuaikan diri pada saat kita SMA dengan kuliah itu sama nggak sih gitu. Jadi menyesuaikan diri ya Kak, pasti rasanya seneng banget Iya. kan. Kalau dari Kak Ayu sendiri gimana? Kalau dari saya sih perasaan senang bercampur perasaan takut ya. Senang bisa menginjakan kaki di jenjang perkuliahan, namun takut dikarenakan banyak sekali cerita di luar sana yang beredar mengenai image seorang dosen kan. Jadi apakah bisa ya ikut materi ibu ini kayak itu. Oke, jadi agak sedikit takut Kak ya, karena banyak rumor-rumor tentang dosen beredar di luar sana. Kata apa nih? Sepertinya kalau saya sih tidak, karena kembali ke masing-masing pribadi untuk cara belajarnya tuh gimana untuk mempertahankan IPK-nya. Tuh, jadi mungkin pinter-pinter mencari metode belajar yang bener. pas ya, supaya nggak mempengaruhi ke IPK-nya. Iya. Nih Kak, bagaimana sih cara kakak biar tetap semangat nih di masa-masa pandemi kayak gini untuk melakukan pelajaran secara daring? Kan kadang nih kita nih, aduh males nih belajar daring, ngantuk, lebih baik tidur. Atau kadang pura-pura cuma masuk aja ke Zoom tapi pura-pura tidur gitu, atau yang lain-lain gitu. Gimana nih Kak, kalau dari kakak untuk menimbulkan rasa semangat itu tuh untuk mengikuti perkuliahan daring? Kalau dari saya sendiri sih kembali lagi ke niat dan tujuan awal kita itu mau ngapain sih? Kan kita kalau mau kuliah ya kuliah gitu kan. Kalau apa namanya? Kalau hanya mau main-main aja ya udah nggak usah gitu kan. Jadi yang pertama itu niat awal kita, tujuan awal kita mau belajar, dan itu tuh ada support juga dari keluarga, itu teman, terus sahabat-sahabat kita. Jadi kita bisa lebih semangat untuk belajarnya. Berarti dari niat ya Kak ya. Iya. Kalau udah niat banget pasti tuh nggak mungkin Nggak ada halangan dan bener kendala. banget Kak. Kalau dari Kak Ayu sendiri nih gimana untuk menimbulkan rasa semangat kuliah tuh? Ya, setuju banget ya sama Kak Salsa. Kembalikan lagi tujuan awal kita berkuliah tuh apa, dan jangan lupa ya kayak kita tuh pikirkan lagi orang tua percaya dan kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mengecewakan mereka kayak gitu.
Bener banget. Jadi kita tuh harus kembali ke niat awal kak ya, supaya kita nggak males-malesan kuliah, walaupun kuliahnya mau online mau offline, tapi harus tetap semangat kak ya. Nih ada lagi nih pertanyaannya. Kegiatan apa sih yang kakak lakuin ketika ada waktu luang di rumah selama perkuliahan secara online? Kalau mengisi waktu luang nih, kalau udah habis kuliah atau lagi udah capek-capeknya ngerjain tugas, tuh kakak ngapain sih kalau habis kayak gitu ngisi waktu luangnya? Kalau dari Kak Ayu? Kalau saya seperti anak muda pada zaman sekarang ya, bermain HP tentunya, menonton TV, melakukan pekerjaan rumah, dan terkadang juga melakukan kegiatan di luar rumah kayak gitu, seperti berorganisasi maupun berolahraga. Oh, jadi masa pandemi ini nggak terlalu menutup kita ya kak untuk Iya. tetap terus beraktivitas ya kak ya, tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Kalau dari Kak Salsa sendiri nih, apa sih yang dilakuin untuk mengisi waktu luangnya? Oh, kalau untuk mengisi waktu luangnya ya kita refreshing kali ya. Ya benar banget kak. Itu bisa dari kita baca ulang materinya, atau kita cari lebih tahu lebih dalam apa sih materi yang dikasihin dosen hari ini tuh kan, kita cari di jurnal-jurnalnya tentang apa gitu. Terus atau juga referensi, kalau saya sendiri biasanya sering baca novel, terus mendengarin apa podcast tentang pembelajaran aja sih. Kayaknya Kak Salsa ini tipikal orang yang rajin Bener ya. banget. Waktu luang masih Sempetin untuk sempat-sempetin belajar. untuk cari-cari jurnal dan lain-lain. Wah hebat banget, kita tepuk tangan dulu dong. Nah yang selanjutnya nih ya, aku mau dong kakaknya itu nyampein pesan sama kesan selama menjadi mahasiswa di masa-masa pandemi ini. Kalau dari Kak Salsa nih apa nih pesan dan kesan yang bisa disampaikan ke semuanya sobat sehat tentang selama menjadi mahasiswa di masa-masa pandemi kayak gini? Kalau untuk pesan dan kesannya, kembali lagi ke tujuan niat awal kita, tekuni dalam diri kita bahwa kita tuh bisa untuk menghadapi semuanya. Karena bahwasannya jika kita sudah memilih pilihan kita, maka ya sudah, kita harus bertanggung jawab sampai akhirnya. Bener banget ya kak, kalau udah milih itu harus Udah dipertanggungjawabkan. harus dipertanggungjawabkan. Banget. Kalau dari Kak Ayu nih, apa nih kesan-pesannya yang bisa dia sampaikan? Kesan-pesan dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan kecewakan orang tua yang sudah memberikan dananya untuk kalian bersekolah kayak gitu ya. Dan pasti ada hal positif maupun negatif, dan tentunya itu akan terus beriringan, tetapi pengalaman itu pasti ada dan tidak akan pernah terulang kembali. Oh bener banget kak, harus tetap semangat ya kak ya, walaupun masa-masa pandemi kayak gini tuh nggak menutup kita untuk terus berkreatif ya. Kalau masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita tuh bisa berkarya, Bener dan banget, nggak Kak. ada apa alasan untuk bermalas-malasan untuk kita lebih maju gitu kan. Bener banget, jadi untuk semuanya tuh harus tetap semangat walaupun di masa-masa pandemi kayak gini, tetap harus berpikir kritis, pokoknya tetap semangat ya. Nah kak, kita kan udah sharing-sharing nih, udah cerita-cerita juga tentang pengalaman-pengalamannya. Terus nih di depan mata kita nih udah ada asinan dari Asinan Mama. Nih aku kasih ya, aku bagi-bagi, satu untuk Kak Ayu dan satu untuk Kak Sabi. Makasih. Bila dilihat dulu kak, itu asinannya pasti enak banget karena dari buah-buahan segar banget pastinya. Kalau kami boleh tahu nih Kak, kira-kira harganya berapa ya Kak? Nah untuk satu kemasan segini kak, harganya itu 15.000, worth it banget kan? Iya, worth it Bener banget. kan? Banyak ya isinya. Iya, isinya banyak banget, hanya cuma 15.000 aja. Dan packagingnya juga bagus. Iya bener banget kak, lucu banget ya packagingnya. Kalau kami mau pesan itu di mana ya Kak? Nah kalau kakak-kakaknya mau pesen atau mau kepo-kepo ini, langsung aja cek Instagramnya di @asinanmama_. Jangan lupa ya kak, dicek dan juga pesen banyak-banyak. Oke kak? Oke, makasih ya Hampa. Makasih. Nah akhirnya nih kak, berakhir sudah sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakaknya udah nyempetin hadir, udah ngeluangin waktunya untuk bisa sharing-sharing dan berbagi pengalaman semuanya ke Sobat Sehat. Terima kasih banyak ya kak. Iya, Sama-sama. kami juga terima kasih sudah
mau mengundang kami ya di podcast kali ini dan menambah pengalaman kami juga. Makasih banget ya Kak udah mau ngeluangin waktunya. Dan jangan lupa buat semuanya Sobat Sehat, jangan lupa untuk terus saksikan Hampot dan tunggu episode selanjutnya di Instagram dan YouTube HMPS D3 Gizi. Bye bye.